Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BAS 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Daniati Situmorang dengan nomor induk mahasiswa 0314237715. Tempat tugas saya di UPT SD Negeri nomor 030291 Bangun, Kecamatan Parguluan, Kabupaten Dairi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAS 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kelas 3 SD semester 2 di UPT SD Negeri nomor 030291 Bangun untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BAS 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan pendekatan model pembelajaran different based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Luar biasa, Allah. Sekali lagi ibu tanya dulu, apa kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Alhamdulillah, hari ini anak-anak ibu semangat, sehat untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini lagi. Kemudian siapa dulu yang bisa mimpin doa ke depan? Ayo, maju ke depan. Kita sama-sama berdoa ya, dipimpin teman kita ini. Ambil sikap berdoa semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam Muhammad biya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih ya, silakan dulu. Nah, ibu periksa dulu kehadirannya ya. Ketika ibu panggil namanya, bilang hadir, sekalian diperiksa kerapiannya. Kalau bajunya ada di luar, dimasukkan, dasinya mereng, dibaguskan ya nak. Kesha Khairul Bacin. Iya, terus saya ibu yang hadir sudah dibaguskan bajunya. Dasinya ada yang mereng lagi enggak? Nah, duduknya yang bagus. Kemudian minggu kemarin kita sudah membahas pelajaran tentang rukun iman kan? Ada berapa rukun iman kita nak? Ada. Nah hari ini kita mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk apa sih ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, supaya kita semua bisa. Yang pertama, meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik, mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, kemudian mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah, yang terakhir menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita yang harus kita miliki nanti di akhir pelajaran. Ibu mau bertanya dulu. Tadi rukun iman ada berapa tadi? Ada. Nah, yang pertama, rukun iman yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan
Qadar. Bagus. Hari ini kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu rukun iman yang keberapa, Aku? Yang ketiga. Bagus. Pernahkah dengar ada kitab selain Al-Quran? Ada kitab selain Al-Quran yang diturunkan Allah? Ada. Ada berapa? Ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 4. Bagus. Siapa yang tahu nama-nama kitab Allah? Ada yang tahu? Yang pertama kitab Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Bagus, ternyata anak ibu sudah memahami sedikit. Kemudian yang kitab yang harus kita imani sekarang sebagai umat Islam adalah kitab apa, Nak? Suaranya mana? Kitab apa? Kitab Al-Quran. Siapa di sini yang sudah bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah, sudah banyak ya. Siapa di sini yang masih Iqra 6? Bagus, sebentar lagi sudah Al-Quran. Yang masih Iqra 5, Iqra 4, Iqra 3, Iqra 2, Iqra 1. Gak apa-apa ya, tetap semangat belajar. Walaupun masih Iqra 1, Iqra 2, tetap belajar biar nanti cepat lancar baca Quran, ya kan? Oke. Ini ada namanya kitab Taurat. Tengok gambarnya, ada di sini kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan sama Nabi siapa ya? Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Kitab apa itu? Kitab apa, Aku? Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nih yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kitab-kitab ini diturunkan kepada manusia? Siapa yang tahu? Jadi semua kitab ini ada 4 kitab kan? Kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran yang terakhir diturunkan oleh Allah untuk manusia sebagai pedoman hidup. Siapa yang tahu arti pedoman? Pedoman hidup itulah dasar kita untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari supaya tidak melanggar aturan. Sudah ada di situ aturannya. Jadi keempat kitab ini mengajarkan supaya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Ibu akan memberikan namanya ini kuesioner gaya belajar. Biar tahu Ibu gaya belajarmu seperti apa. Dijawab nanti ada kolom di sini, checklist kalau sesuai dengan dirimu ya. Satu kolom saja diisi, yang di sebelah ini checklist jika sesuai ada di situ kan. Contohnya, ketika saya mendengar cerita, saya bisa mengingatnya. Bisa nggak ingat terus sekali mendengar cerita misalnya? Kalau nggak bisa, apa nggak usah diisi. Berapa nanti yang sesuai sama dirimu itu saja ya. Silakan tulis namanya juga. Dikumpul semuanya ke depan aku. Satu orang mengumpul satu dari sana, yang ini juga satu orang mengumpul punya kawannya ya. Kumpul aja semuanya. Baik, sudah terkumpul semua kuesionernya yang kembali tadi. Sekarang Ibu bagi kelompok, terdiri dari 4 kelompok ya. Didengarkan namanya, siapa-siapa tenang satu kelompoknya. Kesha, Nursahidayat, Otaviana, Mirja, Tia, kelompok Alif. Ya, nanti kita ada padunya, kita dulu kawannya siapa ya. Kemudian kelompok B, Arfadila, Ahmad, Sabrul, Khairil, Binta. Kemudian yang kelompok T, Melody, Rizky, Nur Hafiza, Satlan, sama Muhammad Salim Ahmad.
Kelompok Sam, Kali Jaya, Adinda, Wahyu, Beba, dan Jia. Nah, sekarang kita atur dulu tempat duduknya ya, nak, sesuai dengan kelompoknya. Di sana ada kelompok Alif, Ba, Ta, Sa, ya. Oke, silakan bergerak. Materi pelajaran kita hari ini tentang beriman kepada kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pagi ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan akan melanjutkan pelajaran kita yang baru. Baik anak-anak ibu semua, hari ini pembelajaran kita yaitu ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab Allah berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan wahyunya dalam bentuk kitab kepada para nabi dan rasul. Kitab-kitab ini berisi petunjuk hidup dan hukum-hukum yang dirancang agar umat manusia bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang secara umum yang membantu manusia lebih dekat kepada Allah dan hidup dengan lebih baik. Nah, dalam agama Islam ada beberapa kitab yang wajib dipercaya keberadaannya, yaitu antara lain yang pertama Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman utama bagi kita umat Islam. Yang kedua adalah Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi hukum-hukum dan petunjuk hidup. Kemudian yang ketiga Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi pujian dan syair-syair keagamaan. Kemudian kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi ajaran dan petunjuk bagi umat pada masa itu. Tentunya semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya mengajarkan kebaikan dan supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil atau pesan hukum tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, anak-anak ibu semua, mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Yaitu untuk menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi petunjuk hidup umat manusia, dan sebagai pedoman dalam berbuat baik dan beribadah. Jadi, walaupun kita mempercayai kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita juga diharapkan untuk beriman bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab lain sebelum Al-Quran. Kemudian, kitab-kitab tersebut adalah sebagai pedoman hidup pada masa itu. Demikian penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu semua bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tadi sudah dijelaskan kan ada berapa kitab-kitab Allah? Ada? Gimana suaranya? Ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Ada 4. Ibu tulis di sini nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Bisa nampak? Bisa dibaca? Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur, bagus, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa sih kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah? Untuk apa tadi? Ada tadi di video. Untuk apa? Sebagai pedoman hidup manusia. Bagus. Kemudian Ibu mau bercerita tentang kisah-kisah Nabi yang 4 ini yang menerima kitab. Bagaimana kisahnya? Diperhatikan kepada Ibu ya. Biar Ibu ceritakan kisah Nabi-Nabi yang menerima kitab. Di antara kitab yang 4
Taurat, kitab Jabur, Injil, dan Al-Quran. Nabi penerimanya siapa aja? Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang mana duluan ibu ceritakan? Pilih. Nabi mana yang duluan akan ibu ceritakan? Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dulu. Ya, sepakat? Sepakat. Kalau sepakat dengarkan ke ibu ya, ibu ceritakan. Nanti ada waktunya ibu suruh bercerita kembali. Boleh? Ya. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang keberapa itu aku? Nabi Muhammad. Bagus, Nabi terakhir. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal, siapa yang tahu? Ibu kasih hadiah. Siapa yang tahu tanggal lahir Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tanggal lahirmu tahu nggak? Kamu tanggal berapa? 3 bulan 5 tahun 2016. Ya, yakin? Nah, jadi Nabi kita lahir tanggal berapa, anakku? Ada yang tahu nggak? Tanggal berapa, nak? 12? Ayo, ingat-ingat lagi. Lupa dia. Kita kan harusnya tahu tentang kisah Nabi kita, terutama Nabi Muhammad. Ya kan? Jangan kita ngefans sama orang-orang Korea atau ngefans sama yang hafal sama lagu-lagu yang sekarang, kan nggak ada mutunya. Jadi ibu ulangi, mungkin kalian lupa ya kan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Apa yatim? Gak ada lagi ayahnya kan? Kasihan kan? Nah, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ternyata dia lupa, bukan nggak tahu ya kan? Pada tahun gajah namanya. Kenapa tahun gajah ini? Karena pada saat kelahiran Nabi, saat itulah datang ribuan pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang raja untuk menghancurkan Ka'bah. Ya kan? Tahu ceritanya itu? Ya, terus selanjutnya apa anakku? Nggak apa-apa, lanjut. Kalau salah nggak marah ibu. Mana? Boleh? Kenapa? Pada tahun gajah. Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, pada saat Nabi kita lahir dalam keadaan yatim, ayahnya sudah meninggal. Ya kan? Nah, dari ribuan binatang di langit, satu bintang bersinar terang sekali. Ketika seorang Yahudi yang melihatnya, cari anak laki-laki yang lahir malam ini. Karena orang Yahudi sudah tahu pasti ada seseorang akan lahir malam ini yang anak istimewa, ya kan? Padahal maksudnya adalah Nabi Isa. Nah, dia menjadi nabi penguasa umat ini. Yang tahu dia. Teriaknya dengan takjub. Saat berusia 6 tahun, bundanya siapa namanya? Mamahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Iya, bagus. Saat berusia 6 tahun, Bunda Aminah mengajak Nabi Muhammad ke Yathrib. Ada namanya tempat itu namanya Yathrib. Mereka berziarah ke makam ayahnya. Nah, ayah Nabi Muhammad itu dimakamkan di Yathrib. Kemudian sambil bersilaturahmi dengan kerabatnya. Namun, ketika perjalanan pulang, Bunda Aminah sakit dan meninggal di desa Abwa. Berarti Nabi Muhammad pada saat itu dalam keadaan yatim piatu. Nah, masih kecil Nabi kita sudah mengalami yatim piatu, meninggal ayahnya sebelum dia lahir. Nah, setelah umur 6 tahun dia ditinggalkan oleh ibundanya. Sedih kan Nabi kita kira-kira? Sedih? Sedih pasti ya kan? Gak mungkin meninggal mamanya sama ayahnya dia senang ya kan? Pasti sedih kehilangan orang-orang yang dicintainya. Nah, hati Nabi Muhammad sangat sedih. Beliau sangat terpukul karena di usia sekecil itu harus kehilangan ayah dan ibunya. Nah, setibanya di Mekah, Nabi Muhammad hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib. Itu nama kakeknya kan? Ada lagunya kan? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal lagu tentang Nabi Muhammad? Ada ceritanya di situ, ayahnya, nama mamanya, nama apa lagi? Gak tahu? Kita putar ya, boleh? Allah nama ayahnya, Aminah ibundanya.
Nanti Ibu suruh memilih. Ada gambar di sini beberapa banyak ini kan. Ibu suruh mana kitab yang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Tunjukkan sama Ibu yang Al-Quran, ya kan? Ayo, siapa dari kelompok alim yang maju? Ayo. Kamu, ayo. Kenapa? Nanti kalah kelompoknya. Dari kelompok B siapa yang mau maju? Oke, maju. Dari kelompok K siapa yang mau maju? Melodi, ayo, bagus. Dari kelompok S. Ya, bagus, sini. Dari kelompok Alif. Hai Alif, kemari. Satu orang, ayo. Bukan mau digigit ya kan? Untuk belajarnya kita. Oke, berurut berbaris. Alif, Batasa. Kamu berada di depan. Nah, ada beberapa gambar di sini. Ada gambar-gambar di sini. Nanti pilihkan di antara gambar ini sesuai instruksi Ibu. Kalau Ibu bilang kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, pilih yang mana? Boleh ya? Siap? Oke, kelompok Alif. Tepuk semangat untuk kakak kita. Tepuk semangat. Oke, kelompok Alif. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab apakah itu? Tunjukkan, cari gambarnya, tunjukkan kepada kawan-kawan. Nabi Musa. Tunjukkan sama kawan-kawan. Benar? Kita Zabur kepada Nabi Musa. Benar? Benar? Periksa dulu punya kawannya. Benar nggak? Kita yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita Zabur. Coba tunjuk gambarmu. Kita berarti jawabannya adalah benar. Tepuk tangan untuk kelompok Alif. Oke, silakan dulu. Kemudian kelompok B. Coba lihat, cari gambarnya. Yang mana kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tunjuk sama kawannya. Benar? Nabi Isa menerima kitab Injil. Benar jawabannya? Benar. Tepuk hebat. Oke, sekarang kelompok T. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab. Tunjuk sama kawannya. Benar? Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok T. Oke, berarti itu terakhir. Kelompok S. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Namanya kitab itu yakin jawabannya? Yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini lupa. Kita udah lihat ya jawabannya. Kita mana gambarnya yang Ibu tanya tadi untuk Nabi Daud alaihissalam. Tunjukkan sama kawan. Benar? Benar. Oke, tepuk mantap. Jadi satu orang dari kelompok Alif datang kemarin untuk mengambil tugasnya. Kelompok Alif datang ke depan satu orang untuk mengambil tugasnya. Nah, ada tugas di sini, tulis di kelompok. Tugas yang pertama, kelompok yang Alif, tugasnya membuat atau melukis kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di kertas karton yang lengkap dengan nama Nabi penerimanya, sangat menarik dan kreatif. Berarti dilihat kelompok satu yang kelompok Alif yang menggambarkan. Ini Bapak ini gambar kerjanya, nah. Kemudian kelompok B, tugasnya menceritakan kembali kisah Nabi penerima kitab-kitab Allah. Berarti Ibu bagikan buku cerita ya kan? Nah, ini dia. Kemudian kelompok 3, bermain peran, berarti main drama, ya kan? Sama dengan kelompok 4, bermain peran tentang kitab-kitab Allah. Ini kelompoknya. Sama tugasnya tapi beda juga banyak isi dari tugasnya, ya kan? Nah, silakan berdiskusi.
berdiskusi bersama teman-teman satu kelompok dengan baik, kerjasama yang baik, jaga ketertiban, jangan sampai ribut, jangan berantem, ya kan? Karena kalau tugasnya baik itu dinilai untuk kelompok yang ini, satu kelompok ya. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Kita presentasikan di depan ya. Kita tunjukkan hasil karyanya kepada teman-teman kita. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok Alif katanya belum siap. Kelompok Ba, oke, maju ke depan. Semuanya kelompok Ba, bawa buku ceritanya ke depan. Kelompok Alif cepat ya nak, waktunya 3 menit lagi. Baru nanti kelompok Alif. Sini semuanya saya. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan Nabi Isa. Malaikat Jibril datang menemukan Maryam di salah satu ruangan masjid Al-Aqsa. Siapa engkau? Tanya Maryam. Terkejut, selama ini tidak ada yang berani memasukkan kamarnya selain Nabi Zakaria. Nabi Muhammad lahir di Makkah dalam keadaan yatim. Tinggal 12 Rabiul Awal tahun Baca. Saat kelahiran itu, alam terasa hening dan langit cerah sekali. Dari ribuan bintang di langit, satu bintang bersinar terang sekali. Ketika seorang Yahudi yang melihatnya, cari anak laki-laki yang lahir malam ini. Dia akan menjadi nabi penguasa umat ini. Teriaknya dengan takjub saat berusia 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok A. Sudah menceritakan kembali kisah nabi-nabi yang menerima kitab. Sekarang giliran kelompok Alif. Ayo maju ke depan. Bawa karyanya. Tadi tugasnya melukis. Kita lihat lukisannya yang ada. Ayo, Marina semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Kita Al-Quran kepada Nabi siapa? Siapa bisa jawab dari kelompok ini? Al-Quran kepada Nabi? Al-Quran. Nabi? Muhammad. Ya, bagus. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi? Nabi Isa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi? Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi? Oke. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Alif. Silakan dulu Mahmud. Silakan dulu. Bawa sini apanya? Tugasnya tadi. Sekarang kita menyaksikan sama-sama kelompok Ta maju ke depan. Mereka akan bermain peran. Ada gurunya, ada muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah.
1. Siapa nabi yang menerima kitab Taurat? Sahlan. Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, Bu. Betul. 2. Ada beberapa kitab yang diturunkan Allah yang wajib kita imani. Rizki. 4, Bu. Betul. 3. Kitab Zabur diturunkan. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Sudah mengarahkan guru dan muridnya. Silakan dulu nak. Sekarang silakan kelompok sa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, tidak sebutkan 4 nama kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok sa. Sama ya, berarti bergerak ada gurunya, ada muridnya. Baru semua itu dia dari kelompok 1 sampai kelompok alif, ba, ta, dan sa. Tepuk mantap dulu untuk masing-masing kita. Tepuk mantap. Oke. Dan semua berdiri dulu di tempat masing-masing. Kita akan melakukan ice breaking dulu ya kan. Jadi kita ulang dulu. Kita Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Semua bernyanyi, semua bergerak ya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Silakan duduk. Jadi siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Coba siapa bisa? Kita belajar apa sih hari ini? Ayo, kamu. Kita belajar apa hari ini? Coba dulu. Kitab kita ada berapa rukun? Ada berapa kitab yang wajib kita imani? 4. Bagus. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Bagus. Kita simpulkan sama-sama yuk. Jadi pelajaran kita hari ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Bagus. Ada berapa kitab yang wajib kita imani? Ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam.
ketiga, mengapa kita perlu beriman kepada kitab-kitab Allah? Untuk apa kita perlu beriman kepada yang 4 kitab itu? Karena sebagai perintah Allah. Sebagai perintah Allah. Ada dari di Quran surah An-Nisa tadi kan? Kita wajib beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Berarti ada sebelum Al-Quran 3 lagi kan? Kitab Taurat dan kitab Zabur serta kitab Injil. Kemudian ibu mau bilang sama kalian tugasnya di rumah, dibuka bukunya nanti di rumah pelajarannya, soalnya di halaman 86. Dikerjakan di rumah ya nak. Ini masukkan dulu bukunya semua ke dalam tas. Masukkan bukunya semua ke dalam tas. Kalau udah siap, dan masukkan bukunya ke dalam tas. Itu bukunya. Udah, duduk bagus. Kita membaca surah An-Nas sebelum pulang ya. Ayo, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, dengarkan pesan ibu, belajar di rumah ya, jangan malas-malas belajar, biar kelak nanti kamu berhasil studimu, berhasil juga dapat meraih cita-citamu ya nak ya. Nanti jalannya hati-hati ya, jangan di tengah jalan dari